Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan eh, sharing atau cerita pengalaman tentang memasuki alam-alam yang di video sebelumnya sudah disebutkan. Dia ada alam nasut, alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Diperkirakan kalau nggak salah ya, kejadiannya tuh sebenarnya eh, terjadi sama teman saya tuh sekitaran tahun 95-an gitu. Tapi jadi itu saudara satu perguruan lah istilahnya, satu perguruan, satu Syekh Mursyid. Yang pertama di saya itu orang tarekat gitu, Qadariyah Naksabandiah. Pertama kali di Beat Toriko itu tahun 89 di Beat Toriko. Itu waktu saya di Sumatera, tapi Beat Toriko ke Syekh Mursyid di Ciamis, Cihaurbeut tepatnya, di kampung atau desa Sukahaji, Cihaurbeut, tahun 89. Nah ini yang terjadi sama teman saya itu waktu saya holwat di itu tahun 96. Tapi kejadian sama teman tuh bercerita pernah ngamalin suatu amalan yang di luar, bukan amalan toriko gitu. Karena kalau toriko tuh semuanya sama gitu, dari mulai tawasul, wirid-wiridnya tuh komposisinya sama gitu, apa yang harus didawamkan, diwiridkan di toriko yang satu guru itu. Kalau ini teman saya tuh yang satu ikhwan, satu guru itu, dia menjalankan hikmah gitu. Jadi ada amalan dari guru yang lain, dari luar gitu, dari bukan dari Syekh Mursyid saya gitu. Begitu orang tuh teman saya itu ngejalanin, jadi ada wirid, ya ada amalan yang dijalanin, mungkin ya melebihi kapasitas apa atau bentrok bagaimana gitu. Harinya sedang wirid itu merasakan badan panas, tahu-tahu seolah-olah kayak pingsan gitu. Jadi diperkirakan oleh keluarga mungkin itu kayak mati suri gitu. Tapi itu sudah tidak apa ada kehidupan di badan seperti detak jantung katanya. Tapi karena dia waktu wiridnya itu megang tasbih, pegang buat ngitung gitu ya, tasbih. Tahu begitu diambil si tasbihnya itu, si teman saya itu seperti merebut lagi gitu tasbih itu. Jadi dia megang tasbih itu gak mau lepas gitu. Akhirnya sama keluarga dibiarin aja gitu. Karena walaupun gak ada detak, gak ada ini, badan masih tetap hangat gitu badan si teman saya itu. Itu kejadian sampai 2 hari 2 malam kejadian itu. Jadi teman saya tuh seperti koma lah gitu, seperti koma. Ada lagi wirid tadinya gitu. Nah setelah 2 hari 2 malam sadar, akhirnya dia menceritakan kenapa sampai seperti yang koma itu gitu. Akhirnya dia bercerita. Jadi ketika wirid kerasa badan kerasa panas, tahu-tahu seolah dia itu masuk ke alam seperti padang mahsyar gitu. Tahu ada orang yang berpakaian serba hitam-hitam gitu, kata kayak jawara katanya. Kayak jawara akhirnya menggandeng, karena ada sesepuh juga yang membawa dia ketemu sama orang yang sama-sama baju hitam, akhirnya berantem perang gitu.
Jadi orang yang di tengah perjalanan di padang pasir itu seolah bertempur lah gitu, sampai bisa dikalahkan gitu sama dia itu. Akhirnya masih terus jalan katanya. Jadi masih terus jalan, tahu-tahu ada yang mencegat lagi sama dia, kayak ya orang yang berpakaian pencaksilat lah gitu, kayak gitu. Tapi katanya bisa dikalahkan yang mencegat itu. Akhirnya dia tuh masuk ke salah satu tempat seperti sebuah gunung, tapi dia masuk ke dalam gitu. Jadi kayak seolah masuk ke goa gitu. Nah, di dalam goa itu ternyata yang dia injak tuh di bawahnya tuh kayak hamparan berlian. Sampai dinding semua itu kayak berlian, ya bermacam-macam warna lah. Ada yang merah, katanya yang putih itu, tapi jelas itu hamparan-hamparan berlian katanya di dalam itu. Nah, begitu masuk di dalam, seolah masuk ke ruangan banyak orang yang berzikir gitu. Jadi pada duduk sambil berzikir, melafalkan kalimat la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu. Tapi katanya begitu ngikut di jamaah majelis zikir itu, mungkin ada yang memberitahukan bahwa kamu itu belum saatnya gitu menjadi penghuni di orang itulah, istilahnya majelis zikirnya itu gitu. Akhirnya disuruh pulang lagi, pulang keluar dari ruangan itu, ya kembali sadar seperti biasa gitu. Jadi yang dia ceritakan tuh nggak lama gitu. Jadi dari mulai lagi zikir ngerasa panas badan, tahu-tahu masuk ke alam padang pasir, tahu-tahu ada orang yang bawa, orang tua. Akhirnya ada yang mencegat di jalan, berantem bisa ngalahin orang, terus ada yang nyegat lagi, berantem lagi lah, bertempur, bisa ngalahin lagi, baru masuk ke tempat yang seperti goa itu, tapi yang isinya semua itu batu sampai dinding atap semuanya tuh kayak berlian gitu. Di ruangan yang penuh berlian, hamparan berlian gitu, yang berkilau-kilauan cahaya berlian dari yang dia injak, dinding semuanya, ruangan itu semuanya dipenuhi gitu oleh berlian. Nah, cerita itu walaupun keluarga nganggapnya itu mati suri gitu ya, itu enggak, bukan gitu. Tapi masuknya ke alam malakut gitu. Karena masuk ke majelis zikir, kalau malaikat itu dari pertama diciptakan ada yang duduk tapi berzikir semuanya itu. Jadi perasaan di dalam gua itu kan dia juga merasa ikut majelisnya itu seolah belum nggak sampai beres gitu, karena terus saja berzikir gitu. Cuma sampai lama-lama yaitu ada orang yang memberitahukan bahwa kamu itu belum saatnya ikut ke majelis itu gitu, untuk bergabung, kecuali kalau nanti mungkin bisa saja gitu. Jadi itulah, itu tidak bisa disebutkan bahwa dia mati suri gitu. Cuma terbuka kasab hijab, dia masuk ke alam malakut gitu. Jadi para malaikat yang berzikir sambil duduk, karena simbolnya berlian itu memantulkan cahaya gitu kan, itulah tempatnya. Malaikat itu dari cahaya, cuma nggak semua malaikat kan cuma duduk-duduk saja, tidak gitu. Karena ada yang berdiri, itu yang dia penjaga langit itu beratnya bersab-sab, berbaris-baris kayak orang yang sholat itu tetap sama sambil berzikir gitu. Berbeda lagi dengan di alam Jabarut, di alam kajian. Jadi kalau di alam kajian ya biasa seperti kegiatan kita sehari-harinya, mungkin ada yang bertani, ada yang kehidupan seperti apa ya layaknya manusia lah di perkampungan kegiatan. Kadang lihat dapur seperti orang yang ada apa tungku dari kayu bakar, sampai ruangan nih saya lihat tuh pada hitam gitu karena nggak ada kompor gas sih, saya jadi sono di alam jin nggak ada kompor gas.
lihat sumur, kadang-kadang airnya mah ditimba biasa itu di alam Jabarut. Tapi kalau di alam malakut tidak ada kegiatan seperti itu. Cuma kalau yang duduk, mungkin kalau ada instruksi suruh keluar atau kemana sesuai instruksi baru. Cuma nggak ada kegiatan seperti dalam manusia, dalam nasut, dalam Jabarut. Kalau dalam malakut ya kayak gitu. Kalau zikir ya zikir, sambil duduk terus. Kalau sambil berdiri berdiri, sambil ruku ruku, ada yang sambil sujud sujud. Jadi beda kehidupan di alam Jabarut sama alam malakut itu. Nah kemudian saya akan ceritakan pengalaman teman yang lain lagi. Ini bersangkutan dengan seorang seorang teman, kalau ya bisa disebutkan ahli hikmah karena bagian tukang rukyah gitu. Karena kalau ahli hikmah biasanya itu mengandalkan doa-doa, bisa dari ajian, bisa dari yang penggalan Quran. Ya, seperti ayat-ayat itu kan ahli rukyah itu mengandalkan doa-doa dari ayat-ayat atau potongan-potongan ayat yang banyak gitu kan rangkaiannya. Beda lagi sama yang mempelajari ajian-ajian kan kayak saya hijib-hijib seperti doa Nabi Sulaiman, doa Nurun Nubuat gitu. Kanjul Aras gitu kan panjang-panjang itunya. Satu istilahnya satu rangkuman doanya itu banyak panjang. Nah, kalau di rukyah tuh ahli rukyah ada amalan-amalan tuh penggalan-penggalan ayat gitu. Nah ini teman masuk ke ahli rukyah istilahnya. Cuma waktu pertama ketemu sama saya tuh beliau bukan ahli hikmah atau bukan ahli rukyah. Biasa beliau tuh ya ustadz biasa mengisi pengajian, bahas Quran, hadis, tafsir segala macem. Nah udah berapa tahun kemudian saya baru ketemu lagi sudah jadi ahli rukyah gitu. Tapi ada hal yang saya memahami atau mempelajari ahli rukyah ini gitu, ada hal-hal keanehan keganjilan kalau buat saya gitu. Karena kenapa? Waktu saya siang hari datang ke sana mungkin sehabis duhur bersilaturahmi ke teman saya itu yang ustad ya, seorang ustad gitu. Sekejadi sekat ustad ahli rukyah. Waktu itu lagi ada pasien yang kerasukan kayak gitulah gitu. Kalau rukyah kan seolah harus kayak gitu gitu, harus ada interaksi seolah kayak orang kesurupan gitu kan. Akhirnya bisa ditanya-tanya dari mana atau siapa yang ganggu atau dari ada masalah apa gitu, seolah kayak gitulah. Tapi begitu kan saya sampai mungkin habis maghrib di sana itu karena saya pengen tahu gitu cara pengobatan ahli rukyah itu. Nah begitu saya masih di sono ada pasien baru datang gitu minta berobat lah saya untuk dirukyah. Itu sampai berapa jam si orang itu kok nggak mau, nggak ada reaksi gitu, nggak kayak pertama waktu saya datang sono pasien sudah lagi kerasukan gitu kesurupan. Nah yang pasien berikutnya yang datang saya sudah ada di situ, dia nggak mau ada reaksi kayak kesurupan gitu, kayak biasa aja gitu. Pada ini udah capek bolak-balik baca ayat-ayat rukyah itu mungkin dari awal sampai akhir ulang lagi. Saya liatin ya mungkin sampai 3 kali ulangan tuh dia gak ada reaksi gitu. Seolah biasa aja dengan keadaan sadar gitu. Nah sampai akhirnya suatu hari saya kan istilahnya udah maghrib pulang. Berapa hari kemudian saya ke sono lagi, ya kayak terjadi kayak gitu. Sampai dia tuh ya yang teman saya itu Ustaz itu ngajakin saya kerjasama lah istilahnya. Kerjasama untuk dalam penyaratin orang. Beliau tukang ahli rukyahnya, saya dipinta untuk menerawang gitu. Ibaratnya kalau ada jin tuh ada gangguan seorang tuh kalau ada gangguan tinggalnya di mana gitu. Mau di dada, mau di punggung, apa aja kalau bisa di badan itu seolah saya bisa lihat gitu. Padahal itu nggak mesti.
saya mampu kayak gitu, karena saya bukan ahli hikmah gitu, bukan. Jadi saya benar-benar murni menyandarkan ke Allah gitu. Jadi nggak ada doa-doa khusus untuk menerawang gitu istilahnya. Kalau saya minta, ya Allah saya minta dibukakan di sini ada apa, kalau orang ini sakit kenapa gitu. Itu saya berdoa langsung aja dengan bahasa ini gitu, nggak ada doa-doa khusus untuk membuka gitu. Dengan kalimat ini, doa ini saya bisa nembus gitu, itu saya nggak punya, karena saya bukan ahli hikmah. Nah, sampai waktu ketemu itu beliau tuh ngajakin saya tuh kerjasama nyaratin orang, kebetulan ada undangan ke daerah Lakbok Banjar gitu di Ciamis. Akhirnya saya berangkat sama teman saya itu yang ustadz itu buat nyaratin lah istilahnya. Tapi kan saya udah ada di situ karena ikut bareng sama ustadz itu. Lagi-lagi terjadi si orang itu nggak mau ada reaksi kayak orang yang kesurupan, nggak ada, jadi biasa aja gitu. Walaupun kita bacain sampai kan suaranya kencang-kencang kan, nggak bisa misalnya sambil bisik-bisik baca doa itu kalimat ruqyah itu masih kencang-kencang. Tapi nggak ada reaksi sama sekali. Akhirnya dipanggil lah salah seorang bangsa jin yang sudah sebelumnya sudah ditaklukkan gitu dari seseorang yang kena gangguan. Akhirnya si jin itu istilah katanya diislamkan gitu. Akhirnya si jin ini punya istilahnya bisa disuruh lah sama ustadz itu, jadi kayak ada kerjasama gitu. Akhirnya manggil jin itu yang katanya usianya udah 7.000 tahun sama yang 10.000 tahun gitu umurnya isi bangsa jin itu. Akhirnya dipanggil, si jin itu merasuk ke mediator gitu, seorang yang sebagai apa yang memang sengaja dirasukin ke orang itu, si bangsa jinnya. Akhirnya kita tanya-tanya gitu, ustadz itu yang nanya, ini orang yang kena gangguan teh udah bersih belum misalnya, udah. Jadi nanyanya ke bangsa jin akhirnya, karena nggak ada reaksi. Kalau ada pergerakan dari orang yang diruqyah itu kan biasanya ada reaksi perlawanan seperti orang kesurupan lah gitu. Akhirnya manggil itu gitu. Tetap di saya dalam batin, kenapa ada persekutuan dengan bangsa jin gitu. Kalau benar ilmu ruqyah ini secara lurus tauhidnya, secara syar'i sah gitu ya, istilahnya ilmu yang benar-benar putih. Cuma saya menilainya negatif gitu. Karena udah 2 kali menyaksikan di rumah, terus ketiga kalinya ikut untuk nyaratin orang gitu. Kenapa gitu? Nggak terjadi, nggak ada reaksi bahwa begitu diruqyah orang itu depan saya langsung kesurupan gitu. Jadi saya ambil kesimpulan begini. Begitu istilahnya ada pasien yang diruqyah, si jin itu masuk. Jadi karena kalimah yang dibaca oleh ustadz itu, dia nggak tahu tuh sebenarnya ada seolah-olah ada pemanggilan kepada jin itu untuk masuk ke orang yang katanya sakit itu karena gangguan gitu. Jadi dia itu kalau saya nggak hadir di ruangan itu, jin itu bisa datang masuk seolah-olah seperti dipanggil. Karena giliran waktu saya nongkrong itu ada di ruangan, terus ada pasien diruqyah, si jin tuh nggak mau masuk. Jadi saya lebih bukan si jin tuh bukan takut dengan kalimat si ustadz itu yang dibacain. Karena hadirnya saya di situ, si jin tuh nggak mau masuk untuk merasuk ke orang yang katanya sakit itu. Ternyata ilmu doa-doa ruqyah itu nggak menjamin bisa memunculkan kalau benar ini orang kena gangguan, akhirnya si jin tuh keluar gitu. Karena sepemahaman saya, seseorang yang kena gangguan jin itu udah ada, apalagi di dalamnya katanya ada bangsa jinnya gitu, itu udah pasti selalu kesurupan, dia nggak sadar. Karena sekali nempel aja itu kita nggak sadar, ditempel sama bangsa jin di badan kita, diteplek aja gini, nggak usah masuk itu, kita udah semaput itu, udah nggak sadar gitu. Karena kekuatan jin yang menguasai badan kita, tubuh kita, pasti yang dilihatnya tuh alam-alam itu yang dilihat oleh bangsa jin.
Tapi ada istilahnya orang rukyah bilangnya tiap orang tuh sholat kena gangguan jin, pasti ada jinnya di dalam. Itu kalau saya kebohongan yang paling besar itu. Nggak ada orang yang istilahnya yang sakit karena gangguan jin, jinnya udah ada di dalam gitu. Tidak gitu. Tidak seperti itu kerjanya. Ahli rukyah ini menghadirkan jin untuk merasuk ke tubuh orang yang sakit itu, akhirnya dia ada reaksi perlawanan seperti orang kesurupan itu, akhirnya ditanya-tanya gitu dari mana, gangguan karena apa. Itu kan si ahli rukyah itu soalnya udah bisa nanya si jin itu. Karena tadinya mah nggak ada, memang sebenarnya nggak ada jin di situ. Misalnya ini ngebuangin nih korinnya jin, korinnya apa bangsa jin yang ada di tubuh dibersihkan, dinetrakan dengan bacaan rukyah. Kalau saya nongkrong itu jin di tubuh siapa saja itu langsung pada pergi tanpa dibacain ayat-ayat rukyah. Kenapa bangsa jin bisa lebih takut kepada saya daripada ke kalimah Al-Quran kalau benar? Jadi kenyataannya di situ ada permainan yang dia sendiri ahli rukyah tidak tahu. Kekuatan yang dia baca akhirnya menghadirkan hodam. Jadi bisa disebutkan perewangan juga. Dia kalau nggak dibantuin si jin yang kerasukan dia nggak bakalan tahu. Terus kadang-kadang pemahaman ahli rukyah bilangnya ketika mimpi jelek itu pasti gangguan jin. Ya harusnya diingat bahwa setiap manusia lahir itu ada malaikatnya, ada korinnya. Ya korinnya itu bukan makhluk apa di bangsa jin mutlak, bukan. Korin ini lebih halus daripada jin sendiri. Istilahnya ini bangsa jin. Ini korinnya, ilmunya ada di dalam dia. Ini sebagai hawa nafsunya jin. Nah di manusia juga sama. Di manusia itu ada korin gitu. Tapi itu bukan bangsa jin, bukan. Bangsa jin beda lagi, beda jasad gitu. Nah korin ini bisa masuk ke jin, bisa masuk ke manusia. Dengan catatan ya bisa disebutkan nafs itu, hawa nafsunya. Kalau kita berniat untuk mengeluarkan rasa sakit kan akhirnya timbul prasangka suudon, itu kan udah sifat-sifat syaitonia, menyangka ada gangguan karena kiriman orang segala macam, itu udah suudon gitu. Kalau benar-benar tahu itu yang istilahnya gangguan itu gak akan masuk karena Allah sendiri yang menjaganya. Jadi yang mengeluarkan gangguan itu bukan kalimah-kalimahnya, bukan asma-asmanya, tapi Allah sendiri gitu bertajali di jasad orang itu dengan kekuatan sifat maha kuasanya akan menjaga orang itu yang kalau benar-benar ahli ibadah gitu. Kalau orang ahli ibadah bisa dijaga oleh Allah sendiri tanpa harus ada amalan yang dianggap jadi kalimah buat melawan kekuatan jin. Gak usah merangin sebenarnya. Kita tauhid aja ke Allah. Deket aja ke Allah. Pasti Allah yang jagain gitu. Jagain kita dari gangguan apa aja makhluknya yang lain gitu. Tapi kebanyakan ahli rukyah itu mengarahkan seorang seolah-olah, oh ini benar ada jinnya, ada yang ganggu ini kiriman orang. Akhirnya ditanya-tanya, si jin itu kan lagi ngerasuk ditanya dari mana, siapa yang ngirimnya, gara-gara apa, masalah apa. Akhirnya seolah ngebongkar seudon ke orang lain gitu. Itu ajaran yang nggak benar juga. Karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kalau Allah nggak ngizinin orang itu kena gangguan, misalnya, walaupun dari sifat iri dengki manusia itu gitu, siapa saja, kita akan terjaga kok. Kalau ini sebentar-sebentar, oh ini kita ke ahli rukyah. Pas di rukyah kok nggak ada perubahan. Karena waktu ditanya itu jinnya memang dari luar, bukan dari dalam tubuh itu yang mengganggu. Yang ahli rukyah sendiri panggil, tapi dia nggak sadar bahwa memanggil jin gitu untuk merasuk ke orang yang sakit yang dia syaratin. Itu ngaconya gitu ahli rukyah. Karena saya berani begini, ada ahli rukyah lah, berapa orang gitu. Saya nongkrong di situ, ada katanya isinya lagi nyeretin orang yang kena gangguan jin. Saya nongkrong aja, gak usah baca-baca apa-apa gitu. Kalau orang ini merasuk, apa sih jin itu datang merasuk, itu berarti jin hebat, kuat gitu. Karena itu ada permainan gitu. Yang ahli rukyah itu dengan
bayangan dia, ada ciptaan dia, akhirnya suruh ada gerakan gitu untuk jin masuk, ngasih jalan untuk reaksi di tubuh si orang yang katanya ada gangguan jinnya itu gitu. Padahal itu dia sendiri yang buat, oh ini benar nih ciri-ciri begini ada gangguan ada jinnya di dalam tubuhnya gitu. Padahal jin itu nggak bisa masuk ke tubuh seseorang. Kalau ada yang kena kemasukan jin itu pasti kesurupan terus. Ini jin ada di tubuh udah berapa tahun, kok dia sehari-hari biasa aja, kenapa gak kesurupan terus istilahnya. Jadi itulah ada salah persepsi mengenai orang-orang yang kena gangguan, dan ada orang yang mendatangkan untuk diganggu sebenarnya, untuk gali informasinya gitu. Sampai bilangnya saya tinggal di tubuhnya ini nih. Kalau korin manusia itu levelnya kan sama dengan ruh gitu, cuma disebutnya nafs gitu, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu seseorang yang benci ke kita akhirnya memerintahkan nafs yang di diri kita yang korin itu, yang bukan malaikatnya, yang korinnya itu yang dari nafs itu, untuk membuat sakit, pusing, segala macam, mimpi mimpinya jelek-jelek terus. Ini ada yang merintah, yang sama-sama korin gitu. Jadi bukan korin orang lain disuruh masuk sini, tinggal di sini gitu, enggak. Jadi korin kita juga yang ganggunya gitu, yang tinggal di dalam diri kita. Cuma diperintah sama orang dari luar gitu, karena kekuatan ilmu, hodam ilmu istilahnya, bikin sakit gitu. Akhirnya seolah, oh ini mah udah lama tinggalnya, memang lama. Dari begitu lahir, tiap manusia itu pasti didampingi korinnya sendiri gitu. Itu nggak bisa dibuang gitu. Kalau ngebuang korin, ngebuang nafsunya, ngebuang sifat hawa nafsunya orang itu. Sedangkan orang-orang toriko bukan untuk membuang hawa nafsu, untuk mengendalikan gitu. Jadi yang korin kita itu biar diislamkan, biar ditauhidkan. Jadi segala macam jangan ke suudon, ke amarah jangan, langsung ke Allah aja, ke tauhid. Qanaah segala macam lah, amal-amalan yang urusan batin yang bagus-bagusnya. Ini sebentar-bentar, wah ini ada yang ganggu nih saya nih. Soalnya kan suudon terus ke orang. Padahal Allah sendiri tidak akan membuat sakit kita atau kena gangguan orang lain, atau korin kita gak bisa diperintah orang lain, kecuali Allah sendiri yang izinkan. Kenapa? Karena kitanya jauh ke Allah. Karena kalau kita dekat ke Allah dengan bertauhid gitu, yang satu lagi kan ada malaikat ini, yang malaikatnya yang menguasai ini, yang jadi yang ganggunya nggak bisa ngapain kita gitu. Kalau kita benar-benar tauhidnya, kalau kita langsung di Allah gitu, ini yang aktif malaikatnya. Karena setiap yang bayi lahir itu ada malaikat, ada korin yang jin, yang nafs itu, ada ruh suci sama ruh hawa nafsu gitu. Yang hawa nafsu ini yang bisa dikendalikan oleh orang luar gitu, yang berilmu. Akhirnya seolah ada kiriman gitu. Akhirnya kita tuh gelisah segala macam, mimpi yang aneh-aneh. Itu bukan dia yang ngambil dia masuk ke kita, enggak. Yang kita sendiri akhirnya kontak sama orang yang istilahnya yang dengki ke kita. Karena dia bisa mengendalikan karena punya ilmu gitu. Untuk mengendalikan korin yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bertauhid benar-benar, kalau begitu gelisah ya langsung aja ke Allah. Sabar, pernah nerima ujian segala macam. Terus introspeksi diri, ibaratnya kalau kita pernah berdosa ke orang, akhirnya orang lain bisa mengendalikan pemikiran hawa kita itu, kita langsung kembalikan lagi ke tauhid, ke Allah dengan bertauhid, dengan sabar, dengan amalan, dengan ibadah yang jalanin aja sesuai syariat Islam yang benar gitu. Bukan menyandarkan ke ahli orang-orang hikmah yang akhirnya dapat petunjuk yang neko-neko gitu, akhirnya sudon pantasan si Anunnya ini. Pada orang itu, walaupun dia benar-benar alam dunia ini menghantam kita untuk berbuat iri dengki istilahnya, ini gak bakalan mempan kalau kita dilindungi oleh Allah. Dengan syaratnya itu harus tauhid aja. Banyak zikir, banyak ibadahnya ke Allah, terus kembalikan ke Allah. Karena yang maha kuasa itu Allah. Bukan si korin jin itu, bukan. Yang bisa mengendalikan kita. Kita terkontaminasi keracunan dengan pemahaman itu.
seolah-olah ini oh bener nih. Akhirnya kan kita timbul rasa benci, saya diganggu oleh si anu karena masalah ini. Padahal dia sendiri walaupun mendoakan jelek istilahnya kan dia merasa terdolimi, akhirnya mengirimkan biar begini-begini si orang gitu yang ditujunya. Itu bisa terjadi. Bukan karena dia ngirim makhluk ke kita, ngerasuk di kita, ngerusak di badan kita, bukan. Dia merentahkan korin yang ada di kita untuk merusak kita sendiri. Jadi kalau dia ngirim bangsa jin itu udah misalnya udah ada berapa tahun katanya diganggu sama jin itu. Oh di tubuhnya ada jinnya tuh. Udah pasti kesurupan terus begitu jin itu masuk kita udah semaput kayak orang kayak apa seperti yang rasukan kuda lumping itu apa aja dimakan. Kalau jinnya bagian dari jarian. Itu salahnya pemahaman yang ahli-ahli rukyah itu dia tidak tahu yang dia baca kalimah ini belum tentu yang datang tuh benar-benar khodam itu. Karena yang bertauhid itu ngajarkannya suruh tauhid lagi ke Allah. Ini udah nyandarkan ke kalimah, itu udah salah. Akhirnya jadi ajian itu. Ajian harus rukyah harus baca ini gitu. Kita menyandarkan ke situ, kita udah jauh dari tauhid. Kecuali kalau kita benar-benar tauhid ke Allah itu gini. Oh saya sakit begini ya Allah. Kenapa saya ini? Ya udah kamu baca Yasin istilahnya. Itu kan membaca Yasin itu kita nggak nyandarin ke Yasin, tapi kita menyandarkan ke Allah, melaksanakan tugas dari Allah yang katanya suruh baca Yasin. Tapi yang hebatnya bukan Yasinnya, kita melaksanakan perintah Allahnya yang bikin kita akhirnya bisa sembuh. Alhamdulillah dengan barokahnya baca surat Yasin saya sembuh gitu. Atau baca doa apa aja lah, Quran apa aja terserah gitu. Surat Al-Kahfi mau apalah terserah instruksinya dari langit. Nah itu baru benar ahli tauhid. Kalau kita belum apa-apa, wah ini baca ini. Soalnya kita udah pikirannya, oh ini berarti udah mengandalkan ayat-ayat itu seolah jadi jimat, jadi ajian. Cuma bahasanya Arab aja, nggak bukan kejawen, bukan bahasa yang Jawokan Sunda gitu saja. Karena saya udah berapa kali kan, ada ya orang yang biasa kerasukan, saya nongkrong di ruang itu dia nggak mau, karena memang nggak ada jin yang mau dekat masuk ke kalang itu. Kecuali kalau saya suruh, udah saya mau ada gerakan nih gitu, baru bisa ada gerakan permainan. Kalau batin saya nolak, itu jin nggak bisa masuk. Ada lagi kisah nih. Saya punya teman bukan cuma ahli rukyah, masalahnya kan ada teman ahli hikmah tapi masuknya ke golongan paranormal. Jadi golongan paranormal ini dia itu punya perewangan. Jadi punya teman bangsa jin. Cuma masalahnya ada yang karena perjanjian kayak seba gitu ya, harus ada tumbal istilahnya untuk kekayaan dia, jalurnya dengan ahli tukang nyaratin orang gitu. Kalau ini enggak, kalau temen tuh menikah gitu, nikah sama bangsa jin itu. Nah setiap kalau saya lagi ada di rumah teman yang lain, dia datang. Pas datang ke rumah, oh pantesan katanya ada Pak Ustadz kata dia itu. Emang kenapa kata saya ada saya itu. Istri saya di jalan udah langsung loncat. Itu yang istri yang gaibnya maksudnya. Istri saya di motor sudah langsung loncat. Emang kenapa dia itu istri kamu tuh kenapa? Nggak mau ketemu saya gitu. Ya nggak tahu katanya. Nggak tahu segan apa gimana. Ya udah nanti lain kali kalau ada istrinya tanya kenapa gitu sama saya gitu. Akhirnya pernah saya tuh datang ke rumah dia gitu. Ya lumayan lah sama teman saya itu yang apa? Yang pertama kan saya sering silaturahmi lah istilahnya gitu. Nah dia itu punya daerah Singaparna dulu tuh buka praktek di situ. Nah saya sama teman tuh berkunjung ke rumah dia. Kebetulan di rumah itu ada pasien 3 orang. Ada 3 orang, saya datang. Yang 1 orang sudah beres. Tinggal yang 2 lagi. Yang 2 orang ini begitu saya datang si teman itu karena dia tuh di loteng di atas gitu, lantai atas. Begitu turun, dia tuh sampai kayak marah gitu. Saya nggak ngerti juga deh. Dia sampai marah gitu seolah-olah, aduh Pak Ustadz, ada pasien yang masih 2 orang lagi. Ya udah syaratin aja.
Ternyata dia itu bisa jadi orang pintar karena dibantu, dibisikin sama istrinya yang bangsa jin, yang bangsa gaib itu. Jadi orang ini sakitnya ini harus diobatin ini. Nah begitu saya datang yang dua orang nggak buru kesempet, belum sempat dikasih tahu gitu sama teman itu, sama istrinya. Karena istrinya keburu kabur karena saya ada datang ke rumah dia gitu. Itu yang lucunya gitu. Sampai ya udah syaratin aja kata saya itu. Itu ya istri saya yang pergi gitu. Saya jadi bingung kenapa. Jadi enggak cuma kalau dia datang ke tempat yang ada saya, istrinya pasti pergi. Saya juga datang ke rumah dia, itu istrinya langsung pergi. Yang gaibnya itu gitu. Jadi saya nggak perlu ngeruqyah orang istilahnya. Kita datang aja nongkrong biasa ngopi barang itu jin nggak mau masuk. Kata dia tuh itu kadang-kadang radius 100 meter itu ke rumah yang dituju kebetulan ada saya di situ, saya itu 100 meter udah pergi. Jadi dari badan saya ini 100 meter itu udah seolah dinetralisir dari kekuatan bangsa jin. Itu yang teman saya kayak gitu. Ya sama juga dengan yang ahli ruqyah yang ngandelin doa-doa potongan penggalan ayat-ayat Quran itu. Waktu saya nongkrong dia membaca itu kok kenapa orang nih diam aja bacain, biasanya kan begitu ini langsung kayak ya keserupan lah gimana mungkin pada tahu gitu. Orang yang keserupan semaput matanya delik-delik akhirnya ditanya kayak kerasukan macan segala macam bangsa jin itu. Tapi kalau saya lagi nongkrong nggak ada reaksi kayak gitu di tempat ruqyah itu. Ya pada diam aja bacaan sampai saya tuh aduh ini kan kadang-kadang jemaahnya kalau lagi banyak nih ini susah katanya berat. Jemaahnya bisa berapa orang gitu yang baca itu kan baca suara lepas gitu. Gak kayak saya kalau saya ngodain di ke air aja cuma bisik-bisik gak kedengeran. Cuma saya yang tahu batin saya berdoa. Kalau kata dia itu yang teman ahli ruqyah itu metode perdukunan kata. Padahal yang dibaca sama-sama aja Quran, misalnya surat Fatihah yang didoain buat ke air itu sama, cuma caranya saya itu cuma dengan perasaan, dengan batin baca kalimat. Enggak sampai harus jahar gitu, harus kedengeran satu ruangan gitu. Seperti orang yang teriak-teriak kan kadang itu karena saking kuatnya itu sampai ya kalimatnya itu benar-benar suara gema gitu. Tapi nggak ada reaksi ke orang yang diruqyah tetap aja. Nah, kalau saya nggak ada, baru orang tuh pada kesurupan di tempat ruqyah itu. Jinnya mungkin pada masuk karena tadi panggil-panggil gak mau, pas saya pulang baru pada kesurupan ya pasiennya itu. Itu yang lucunya gitu. Jadi saya istilahnya itulah teman yang punya istri perewangan, dia tuh selalu pergi meninggalkan misalnya suaminya yang lagi nyaratin orang gara-gara saya datang. Kalau enggak dia nemenin apa mau ketemu saya gitu istrinya udah loncat duluan yang bangsa istri yang gaib. Itulah ada yang ya bilang kenapa kalau saya segala sesuatunya itu langsung ke Allah gitu. Begitu datang yang minta jasa apa disaratin gitu itu minta petunjuk ya Allah ini kenapa gitu baru kadang-kadang kan kelihatan oh ini ada gangguan oh ini mah medis oh ini mah non medis harus baca ini sesuai petunjuk dari langit kalau saya itu jadi nggak bisa ada komposisi oh ini sakit ini bacanya doa ini saya nggak punya kayak gitu jadi harus baca apanya juga apa yang harus saya baca itu saya minta petunjuk ke Allah lagi itulah secara ini tauhid yang saya yakini ini yang lurus gitu. Jadi segala sesuatu minta petunjuknya ke Allah untuk dibukakan ini kenapa gitu. Ya insya Allah saya akan buka gitu. Oh ini ada yang gangguan gaib misalnya. Saya langsung menemuin tuh kadang-kadang gaib. Karena kalau ada kepentingan saya bisa nerobos istilahnya ke dia gitu ya. Enggak mesti selalu harus lari sebenarnya gitu. Cuma kadang-kadang kan saya dengan alasan ada yang minta bantuan Pak untuk disaratin akhirnya ini habis ini katanya jadi langsung sakit. Saya lihat oh ini ada gangguan, saya temuin langsung gaibnya itu. Tapi yang nemuin bukan dengan jasad ini, jadi batin kita nerawang langsung masuk ke alam itu. Akhirnya saya temuin ngobrol kenapa ini. Kalau sama jasadnya nemuin tempat itu pasti pada pergi gitu kayak gitu. Jadi seolah-olah yang dilihat itu jasad ini kayak gitu. Tapi kalau giliran yang batin saya dia cuma
Ya kadang-kadang ada juga yang marah si gaibnya, kenapa kamu tuh belain orang gitu, dia itu gak sopan sama saya harus bijaksana gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu yang debat sama saya itu bangsa jin gitu. Jadi ke saya juga minta perlindungan jadinya. Jadi jangan membela orang yang tahu-tahu selonong boy istilahnya, padahal dia lagi nongkrong katanya sampai hampir keinjak istilahnya. Ada yang bangun rumah tahu-tahu main apa, nggak amit-amit dulu lah istilahnya. Tetap itu kalau menurut saya harus ada bahasa kayak gitu. Walaupun kita nggak lihat gitu. Karena makhluk Allah itu yang lebih dulu di bumi itu bangsa jin. Yang lebih awal lagi tentu para malaikat gitu. Bangsa jin baru jadi alam dohirnya manusia. Kalau zaman dulu kan bangsa jin bisa menampakkan. Seperti kisahnya Nabi Idris itu, dia bangsa sama berteman sama jin, memang si jinnya tuh ngewujud ke kita. Terus yang zaman yang masih baru lah istilahnya, Raja di Suna juga yang sekarang tinggal di Gunung Gede itu. Dia sekarang masih mungkin kalau sekarang bupati lah gitu ya. Menikah sama istri seorang perempuan, atau perempuan itu ternyata bangsa jin, bangsa jin. Akhirnya sampai suatu malam ketahuan kok istrinya ternyata jenis itu. Itu termasuk bangsa jin yang udah sakti gitu, bisa mewujud ke kita, bisa menampakkan kita. Seperti Blorong dulu itu di Pangandaran, daerah apa dekat dengan ke Cagar Alam tuh, Nyimas Blorong tuh bisa menampakkan seperti orang yang jual degan gitu, kelapa itu, kelapa muda ada wagan. Banyak yang gangguin, akhirnya yang gangguinnya pas renang, ralep gitu di Pangandaran ya. Itu Blorong tuh sampai saktinya kayak gitu. Jadi enggak seperti manusia biasa kan, enggak tahu bahwa itu bangsa jin yang menampakkan gitu. Karena kesaktiannya gitu. Seperti halnya manusia juga. Kalau kita mempunyai keilmuan yang mumpuni bisa nembus masuk ke alam jin. Nah, bangsa jin juga sama. Kalau udah sakti bisa menampakkan diri jadi nggak mesti bangsa jin benar-benar jin ini nggak selalu nggak kelihatan. Ada bangsa jin juga yang dulu menampakkan diri gitu. Karena kesaktian ilmunya yang dia kuasai gitu. Seperti halnya manusia kan jarang yang bisa nemuin bangsa jin di alam gaibnya, masuk ke alam gaib kan jarang. Mungkin kalau ada golongan orang dianggapnya fitnah. Gak mungkin orang bisa melihat alam jin kecuali di dirinya katanya ada jinnya lagi, pada di diri kita itu, di manusia itu ada korin, ada malaikat. Kekuatan bersih ketauhidan yang benar, kita itu bisa melihat alam itu karena di diri kitanya ada malaikat yang ya istilah jadi pendamping dari mulai lahir kita udah didamping oleh dua karakter itu, antara malaikat sama nafs itu bisa wujud seperti kita, bisa tembus ke alam mereka itu. Nah itu korin yang sakti di diri kita itu, yang gagah di badan, yang sakti di diri kita itu. Kalau kita benar-benar tauhid itu tunduk ke kita, yang korin itu sama yang malaikat itu tunduk. Tapi kalau kita hanya nggak tunduk ke Allah, ya Allah juga nggak bakal nundukin si korin itu untuk kita gitu. Jadi poinnya kita harus benar-benar tauhid ke Allah, segala macam minta petunjuknya ke Allah. Istilah Sunda jangan tata genan ke benda, ke hodam-hodam, ke ajian-ajian, doa-doa, termasuk Quran juga nggak bisa dijadikan sandaran. Oh ada macam gangguan ini, baca ini, harus dengan ini gitu. Itu tidak, jangan sandarkan kayak gitu, tapi kita harus memintanya ke Allah dulu. Ya Allah, saya ini kena gak enak badan nih atau gak enak perasaan, minta petunjuk. Kalau udah petunjuk ya udah kamu baca surat ini, baru jalanin baca surat yang diperintahkan. Nah itu baru benar tuh tauhid. Mungkin dicukupkan sekian dulu nih, udah 44 menit lebih, takut bosan dengerin ini sharingnya. Semoga jadi hikmah pelajaran buat yang mendengarkan, yang menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.